Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan kita pada kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatil Ikhtisar karangan Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi. Kita sudah sampai di permasalahan salatul istisqa. Nah, jadi salat minta turunnya hujan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ بِهِمْ, apabila imam keluar dengan kaum muslimin, shalla rak'atain, maka imam salat 2 rakaat, ka salatil id, seperti salat id. Jadi di sini disifatkan salat istisqa itu seperti salat id, yaitu 2 rakaat. Wa yastaghfiru fil ula 7. Imam beristighfar pada rakaat yang pertama 7 kali. Bertakbir ya, bertakbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Ini. Wa fi tsaniyati 5, pada yang kedua 5 kali. Jadi kalau salat id itu takbir pertama 7, salat istisqa juga 7. Pada rakaat yang kedua 5, pada salat id juga 5. Pada salat istisqa juga 5. Wa yajharu bil qiraah lil hadits, dan imam menjaharkan bacaan berdasarkan hadis. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu an yaqra'a fi rak'atain bi surati Nuh alaihi salam. Disunnahkan apa? Bahwa pada 2 rakaat itu membaca surah Nuh. Jadi surah Nuh itu dibagi 2. Rakaat pertama dan rakaat keduanya surah Nuh, 1 surat. Nah, itu dia. Kenapa? Li'annaha la'iqatun bil hal, karena sesungguhnya surah Nuh itu cocok dengan keadaan salat istisqa tersebut. Nanti di surah Nuh itu kan ada apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Gitu. Jadi baca surah Nuh dibagi 2. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Yaqra'u fihima ma yaqra'u fil 'id. Imam membaca pada 2 rakaat salat id apa yang dibaca pada membaca pada 2 rakaat salat istisqa apa yang dibaca pada salat id. Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la, gitu kan? Atau surah yang pertama surah At-Tur kalau nggak salah, yang kedua surah Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Al-Qamar ya. Jadi itu dibaca. Qalahu wa waqtuha waqtul id. Waktu salat istisqa adalah waktu salat id. Berarti mulai dari naiknya matahari sepenggalahan sampai sebelum tergelincirnya matahari. Nah, ini yang mengatakan waktunya itu segitu siapa? Qalahu asy-Syaikh Abu Muhammad wal Baghawi. Yang mengatakannya Syekh Abu Muhammad dan Imam Al-Baghawi. Siapa Abu Muhammad ini?
yaitu bapaknya dari Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Nah, jadi bapaknya syekh besar, ulamanya juga syekh besar ya, imam. Wa dzakara ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani wa akharun dan selainnya itu menyebut annahu yabqa ba'da zawal, bahwasanya waktu salat istisqa itu tetap walaupun setelah tergelincir matahari. Nah, waktu salat istisqa itu tetap walaupun setelah tergelincir matahari. Namun ada ketentuannya, malam yusalli, selama dia belum salat asar. Nah, tapi jangan pula sampai dia salat asar. Itu salat istisqa. Jadi bisa pagi, bisa siang. Ini kata Imam Ar-Ruyani dan selain beliau. Nah. Wa qala al-Mutawalli, Imam Al-Mutawalli mengatakan la yakhtassu biwaqtin. Salat istisqa itu tidak terkhusus dengan satu waktu. Mau pagi, mau siang ya kan, mau malam, silakan. Enggak dikhususkan. Qala An-Nawawi, bahkan lagi khutbah Jumat pun bisa kita doa istisqa, gitu. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, as-sahih, yang sahih, alladhi nassa alaihi Syafi'i, yang menaskan atasnya Imam Asy-Syafi'i, wa qata'a bihi al-aktsarun, dan menetapkan dengannya kebanyakan ulama Imam Asy-Syafi'i, wa sahhahahul muhaqqiqun, dan mensahihkannya para ulama tahqiq, annaha la takhtassu biwaqtin, bahwasanya salat istisqa tidak terkhusus dengan satu waktu, kama la takhtassu biyaumin wallahu a'lam, sebagaimana juga tidak dikhususkan dengan hari tertentu, Allahu a'lam. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi yang sahih, yang dinaskan, yang Imam Syafi'i itu berpendapat tegas dengannya adalah bahwasanya salat istisqa itu tidak dikhususkan dengan satu waktu apapun. Nah, gitu. Jadi mau pagi silahkan, mau siang silahkan, mau malam silahkan. Nah, gitu. Qala, berkata al-musannif, yaitu pengarang kitab Matan Abi Syuja', thumma yakhtubu ba'daha khutbatain, kemudian imam berkhutbah setelah salat tadi, khutbatain, 2 kali khutbah. Nah, ini dikiaskan kan, 2 kali khutbah. Wa yuhawwilu rida'ah, dan imam memindahkan selendangnya. Nah, kalau yang dililit di kepala imamah ya kan, kalau yang diletakkan di pundak apa seperti jubah itu rida ya kan. Wa yaj'alu a'lahu asfalah, dan imam menjadikan atas ridanya itu bagian bawahnya. Tadi yang di bawah tuh naikkan ke atas. Nah, yang di atas turunkan ke bawah. Nah, jadi ada yang naik, ada yang turun kan itu kan. Wa yukabbiru wa yukthiru minad du'a, dan memperbanyak doa. Tak ada pula sorban. Coba jangan. Tuh jaket antum tuh. Rompi itu aja dirubah. Enggak, rompi itu aja buka. Oh, rompi itu buka. Nah, pokoknya bagian biar jelas. Main harus jelas. Ini apa tadi? Itu imamah. Imamah itu kan sorban yang dililit ya kan. Nikmat tuh. Jangan sempat karpet pula kan. Serba apa tuh yang warna serba hijau gitu. Sempat karpet pula ini dicontohkan bahaya nih. Kain selendang boleh.
Dari bambu. Nah, ini baru mantap, Pak. Simpan karena dari bambu ini dulu. Punya hak. Jadi kalau begini, Pak ya. Nah, ini dirubah aja. Ini kan bagian atas. Kita rubah ke menjadi ke bawah. Gini. Nah, jadi yang tadinya di bawah dirubah ke atas. Nah, yang tadinya di apa? Di bawah taruh ke atas. Nah, itu dibalik. Ada lagi yang mengatakan yang tadinya di kanan jadikan ke kiri. Nah, enggak, setelah dia sedang khutbah. Itu biasanya Dari darat pindah. apa namanya ketika mau berdoa gitu kan. Nah, itu dia berubah. Itu menunjukkan Dua khutbah juga. dua, Pak, sunnah. Jadi menunjukkan supaya dunia itu berubah kan itu, Pak. Yang tadinya kemarau ya ketika mau doa tuh, Pak. Nah, dirubah itu selendang kan itu kan. Termasuk merubah arah ya. Iya, berdoa. Kiblat. Wa yukthiru minad du'a wal istighfar. Nah, jadi dalam khutbah itu memperbanyak doa dan istighfar. Nah, ini apa keterangannya? Idza faragha minas shalah. Apabila imam selesai dari salat, ustuhibba lahu ay yakhtuba ala syai'in 'alin. Disunnahkan bagi imam apa? Berkhutbah pada sesuatu yang tinggi. Li khutbatain, untuk dua khutbah. Nah, jadi jangan khutbahnya itu tempat rendah, tinggi. Nah, gitu. Kenapa? Li'annahu alaihi salatu wassalam khataba lil istisqa'i ala mimbarin. Karena Rasul itu khutbah untuk minta hujan itu di atas mimbar. Nah, gitu. Wa yastaghfirallahal karim fi iftitahil ula tis'an. Beristighfar dalam pembuka yang pertama. Maksudnya dalam membuka khutbah yang pertama itu 9 kali istighfar. 9. Kalau yang Idul Fitri takbirnya 9 kan? Wathaniyati ya 7. Dan pada pembuka takbir yang kedua 7 kali. Nah, itu dia. Kenapa istighfar enggak takbir? Kalau takbir itu kan menunjukkan kesenangan. Nah, menunjukkan rasa senang. Makanya di sini kan di cara sholat itu tadi beristighfarnya 7 kali. Cuma praktek kita kan takbir, Pak ya. Allahu Akbar. Kalau di sini astaghfirullah. Nah, gitu kan. Cuma dalam kitab-kitab lain kita lihat takbir. Gitu. Di sini istighfar. Nah, Dalam sholat ya. iya di tag ini, Pak. Cuma di kitab lain dia takbir gitu kan. Nah, jadi takbir 7 kali. Tapi di khutbahnya istighfar 9, khutbah kedua 7. Kenapa? Li'anal istighfar la'iqun bil hal. Karena istighfar itu adalah yang sesuai dengan keadaan. Nah, Masih mengawalnya dengan istighfar. iya, sedih. Nah, gitu. Khutbahnya. Nah, kalau takbir senang, Pak. Beda nih, ya. Ada 2 orang berdebat tuh takbir. Senang deh, Pak. Senang berdebat kan itu kan. Kantor-kantor PPK kan gitu. Dia memang orangnya senang berdebat, makanya takbir terus kan. Pancing-pancing. Wal yahdhar kullal hadar, dan berhati-hatilah dengan segala kehati-hatian. Akan ayyastaghfira bilisanihi, imam beristighfar dengan lisannya, wa qalbuhu musirrun ala baqaihi ala zulmi wal jawr, sementara hatinya tetap zalim dan lalim. Lisan beristighfar tapi ternyata terus dengan kezaliman. Berhati-hati kata Imam Al-Isni. Wa adami iqamatil hudud, dan tidak menegakkan aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah. Wa baqaihi 'alal ghishi lirra'iyah, dan terus tetap di atas menipu rakyat. Nah, ini kata beliau. Fayabu bi ghadabi minallah, lalu dia nanti kembali dengan kemurkaan Allah. Fa innaha sifatul yahud, maka sesungguhnya itu adalah sifat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mulutnya istighfar, hatinya mau berbuat zalim terus. Nah, gitu.
Wa qad dhammahumullahu ta'ala ala dhalik, dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas itu perbuatan. Wali annahu naw'u istihza'in, dan karena yang seperti itu jenis, termasuk jenis apa? Mempermainkan Allah. Nah, itu dia. Wa qad sarrahal ulama telah memberikan penjelasan bi anna hadzal istighfar dzambun, kalau yang seperti ini istighfar ini adalah dosa. Nah, malah berdosa pula dia beristighfar gitu. Bukan diampuni ya. Wa qad dzukira, dan telah disebutkan anna Umar radhiyallahu anhu lamma istasqa. Jadi Umar itu pernah dia minta hujan, salat istisqa minta hujan. Lam yazid 'alal istighfar. Beliau tidak menambah bacaan apapun kecuali istighfar saja. Nah, enggak ada bacaan lain, istighfar terus. Lalu rakyatnya mengatakan, para pejabat negara, faqalu ya amiral mu'minin ma naraka istasqaita, kami tidak melihatmu meminta hujan. Kenapa yang dibaca cuma istighfar terus? Sepertinya kamu ini enggak minta hujan, kata sahabat-sahabatnya. Faqala qad talabtul ghaitha, saya sudah minta hujan. Dengan apa? Bimajadihis sama, dengan majadih. Majadih ini mijdah ya. Itu nama bintang. Jadi saya sudah minta hujan dengan perantaraan bintang yang ada di langit. Ada orang-orang dulu menganggap hujan itu turun dengan sebab munculnya satu bintang, gitu kan? Jadi kata Umar, saya sudah meminta hujan dengan kunci turunnya hujan dari langit. Allati yustanzalu bihal matar, berupa kunci yang diturunkan dengannya hujan. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya dia itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan mengirimkan dari langit atas kalian, mengirimkan hujan dari langit atas kalian, mengirimkan akan langit, dari langit atas kalian midrara, hujan yang lebat. Hujan yang terus lebat dengan istighfar. Nah, itu dia maksudnya. Makanya Umar itu istighfar aja dia. Nah, itu maksudnya. Wal majadih, kan kata Umar tadi bimajadih. Wal majadih, adapun kata al majadih itu jamak dari mijdah ya. Nujumun adalah bintang-bintang. Kanatil Arab, dulu orang Arab tuh taz'umu annaha tumtir. Bintang-bintang itu dapat menyebabkan hujan turun. Makanya kan kalau sudah muncul bintang itu semangat orang, bentar lagi datang hujan gitu. Fa akhbaru Umar memberi kabar annal majadih allati yustamparu biha, bahwasanya bintang-bintang yang dimintai hujan dengannya huwa al-istighfar, dia adalah istighfar, lan nujum, bukan bintang. Nah, jadi Umar memberikan pelajaran, kalau mau minta hujan banyak istighfar. Nah, gitu kan? Wa yuhawwila ridaahu kama dzakarahu syekh, kemudian dia imam tadi membalik ridanya, selendangnya. Nah, gitu. Rawahu Abu Daud. Ketika imam membalikkan selendangnya tadi, maka wa yaf'alan nasu mithlal khatib fit tahwil. Jamaah pun juga membalikkan selendang mereka seperti imam melakukannya. Jadi sama-sama dibalik. Nah, itu dia. Kalau tak ada selendang ya rompi dibalik, kan itu kan? Jubah dibalik, kan itu kan? Sajadah jangan. Pokoknya apa yang bisa dibalik, balik, gitu kan? Iya, baju. Nah, asal jangan yang itu yang dibalik, kacau nanti kan? Nah, peci. Ya. Pokoknya apa tuh? Kalau HP lagi gitu, dibaliklah HP. Jadi itu sunnah mengikuti imam membalik. Nah, itu dia. Itu apa maksudnya kata beliau? Wa fihi isyaratun ila tahwilil hal.
padanya ada isyarat kepada merubah keadaan. Minasyiddah ila raha. Kalau yang tadinya payah jadi lapang. Nah gitu, gara-gara nggak ada hujan susah. Nah, sapi pun kurus kan. Nah, dengan hujan turun gemuk sapi kan itu. Banyak yang dimakan. Wa minal usri ilal yusri, dari susah kepada mudah. Wa minal ghadabi ilal ra'fah, daripada kemurkaan Allah kepada belas kasihan Allah. Wa yarfa'a yadaihi wa yada'uwa, dia pun kemudian mengangkat tangannya dan berdoa. Jadi rubah dulu selendang tuh, jamaah ikut, angkat tangan berdoa. Nah gitu. Silahkan Pak, mau balik tangan kan gitu. Dari kepayahan kepada kelapangan. Nah itu dia. Jadi itu isyarat. Nah gitu. Dengan dibaliknya selendang, mudah-mudahan Allah membalik keadaan. Nah, kan gitu. Makanya kadang ini contoh sebagian dukun tuh kan gitu kan. Balik lu biar terbalik hati orang tuh kan gitu. Pola nama sekolah, langit dan bumi bisa berpisah ya kan? Apalagi pola nama sekolah. Jadi angkat tangan berdoa Pak ya. Balik selendang, angkat tangan berdoa, sunnah angkat tangan. Hadis riwayat Muslim. Thumma yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah berdoa dengan doa Rasul. Wa yubaligh fi du'a sirran wa jahran. Yubaligh ni memuncakkan. Bahasa kita itu lebay kan itu kan. Jadi memuncakkan dalam berdoa. Bersangatan dalam berdoa. Mau sir, mau jahar. Silakan. Liqaulihi ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doa kepada Tuhanmu merendahkan diri atau berbisik-bisik. Ini dia fa idza asarra da'an nas. Kalau imam doanya pelan, orang-orang berdoa juga. Jangan pula melompong kan itu kan. Nah, imam kalau dia doanya enggak kuat, kita doa sendiri-sendiri. Wa idza jahara amanu, kalau imamnya menjaharkan, diaminkan. Gitu. Apa contoh doa Rasul ketika khutbah istisqa? Allahumma inna bil ibadi wal balad inna bil ibadi wal baladi minal awai wal juhdi wal dank. Nah, ini doanya, ya Allah, sesungguhnya pada hamba-hamba Allah, pada hamba-hambamu, hamba-hamba yang kamu miliki, negeri-negeri yang kamu miliki, itu sedang menderita al-awa. Awa itu kelaparan. Apalagi al-juhd, kepayahan, dank, kesempitan. Ma la yushka illa ilaik, yang tidak dapat diadukan kecuali kepadamu saja. Nah, ini Allahumma. Apa ya? Udah habis ya? Habis sudahlah. Baik, karena sudah terpotong. Nah, jadi kita gantung dulu kan itu kan.